Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang, yang senantiasa menemani suasana sore hari para pemirsa menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan narasumber, yakni salah satu Ustadz dari Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam. Beliau adalah Ustadz Agus Salim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejauh ini nih Ustadz, gimana kabarnya, puasanya apakah lancar atau mengalami kendala nih? Ya, alhamdulillah untuk hari pertama ini khususnya kami terkait baca puasa masih 1 hari. Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah, kekuatan dan kesehatan. Mudah-mudahan aja nanti ke belakang. Itu sudah Mbak, bagaimana kabar? Alhamdulillah juga sangat lancar sekali sampai sejauh ini menjalankan ibadah puasa. Semoga juga para pemirsa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini Ustadz Agus Salim akan menyampaikan sebuah materi yang mana bertema syarat dan rukunnya puasa. Nah, ini mengenai beberapa hukum Islam dari syariat Islam ya Ustadz ya. Ya, bagaimana Ustadz, apakah sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah siap. Nah, baiklah para pemirsa, marilah kita simak. Ini dia materi dari Ustadz Agus Salim. Permisi Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan wa salaman amma ba'du. Para pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini khususnya kami kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan para pemirsa juga kondisinya lebih sehat dan lebih semangat menjalankan aktivitas yang namanya ibadah puasa. Para pemirsa Nuris Padang yang dirahmati Allah, di sini kami akan menyampaikan terkait dengan ibadah puasa, yaitu namanya syarat dan rukun puasa. Karena syarat rukun puasa itu adalah merupakan salah satu yang wajib dimengerti atau dilakukan. Karena siapapun, ibadah apapun, bahkan sholat pun harus mengerti tentang syarat dan rukun. Dan itu adalah merupakan perintah yang wajib, karena wajib itu adalah menurut kitab fikih adalah mal wajibu idza fa'alahu yanalu sawaban wa idza tarakahu yanalu iqaban. Sesuatu yang dikerjakan manakala terpenuhi syarat ini, maka amalan dan ibadah akan mendapat pahala. Dan jika tidak terpenuhi dalam rukunnya atau salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka ibadah kita atau amalan kita maka akan sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa. Karena dalam persyaratan dan rukun salah satu ada yang tidak dilakukan. Makanya puasa ini adalah ada syarat dan rukunnya. Baik, kita uraikan tentang syarat berpuasa agar puasa kita tidak sia-sia, sehingga kita melakukan puasa biar mendapat imbalan dari Allah, yakni pahala. Yang pertama, syarat wajib ibadah puasa. Yang harus melakukan ibadah puasa itu adalah orang Islam yang beriman. Ada orang Islam tapi tidak beriman. Di zaman sekarang banyak orang Islam tapi tidak beriman. Di zaman Rasulullah pun ada, bahkan paman Nabi. Mungkin pemirsa mengenal dengan namanya Abu Lahab. Itu adalah saudara Nabi, paman Nabi. Dan Nabi Muhammad adalah keponakannya, tapi dia tidak beriman kepadanya. Bahkan seperti Abu Lahab
itu adalah salah satu orang yang dinas dalam Al-Quran akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dengan istrinya. Karena apa? Tidak beriman. Islam tapi tidak beriman. Makanya di sini perintah wajib melakukan ibadah puasa adalah orang-orang Islam yang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di situ tertera firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahu adzim. Di situ menerangkan bahwa ibadah puasa itu yang artinya kurang lebih wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dimaksud adalah orang Islam tapi yang beriman. Tapi di sini tidak disebutkan orang Islam tapi orang-orang yang beriman. Kalau arti orang yang beriman berarti Islam sudah masuk. Kalau hanya Islam saja, iman belum tentu. Kalau orang iman pasti Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu iman. Makanya di sini termasuk syarat rukunnya berpuasa adalah satu adalah orang yang Islam dan beriman. Yang kedua, baligh. Baligh itu adalah kalau dilihat dari penguraian di kitab fikih itu adalah kalau perempuan itu usianya kurang lebih 9 tahun. Kalau laki-laki kurang lebih 15 tahun. Dan siapapun laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia tersebut, maka itu kena kewajiban untuk melakukan perintah wajib terutama. Termasuk ibadah puasa, termasuk sholat 5 waktu. Wajib itu melakukan. Makanya ada sebuah hadis yang barang siapa yang punya anak sudah mencapai 9 tahun usianya bila perempuan dan 15 tahun, maka itu wajib dipukul untuk diajar biar anak itu melakukan ibadah sholat. Itu saking pentingnya ibadah wajib. Makanya siapapun orang-orang Islam yang beriman, maka jika punya anak tersebut wajib untuk memerintahkan putranya untuk melakukan ibadah sholat dan puasa. Balik ya. Kemudian orang Islam beriman, balik dan berakal. Karena orang Islam ada orang beriman, berakal balik, tapi mungkin akalnya kurang sempurna. Akalnya tidak sempurna lah, maksudnya itu ya banyak miring-miringnya apa itu kan. Tidak lengkap kalau bahasa Jawa itu tidak gitu loh, ya segitulah. Kemudian yang berikutnya adalah sehat. Islam, iman, balik, akal dan sehat. Baik fisiknya maupun jasmaninya. Kadang-kadang sehingga nggak sehat, mungkin sakit badannya tidak kuat, tapi kalau sakit seperti ngeluh itu ya tidak masuk di sini. Sakit yang sekiranya kalau dibuat puasa itu akan berdampak tambah bahaya. Yang di sini maksudnya sakit yang mengakibatkan tidak mampu untuk melakukan sholat atau ibadah puasa. Jadi berikutnya adalah lanjutan dari saat tersebut adalah ini bagi perempuan suci dari haid. Haid ini adalah suatu tradisi atau kebiasaan bagi seorang perempuan manakala seorang perempuan itu sudah mencapai usia 9 tahun. Itu adalah kebiasaan haid itu dari orang wanita. Jika tidak ada orang wanita haid sedangkan usianya sudah mencapai 9, itu perlu komunikasi dengan ibu bidan. Ada apa? Saya sekian usianya sampai 10 tahun kok masih belum mengeluarkan yang namanya darah haid. Ini perlu dipertanyakan. Bagi orang tua perlu meneliti putrinya yang perempuan, jika anaknya sudah mencapai 9 atau ke atas kok belum sama sekali mengeluarkan yang namanya darah haid itu. Ini perlu bagi orang tua
menindaklanjuti untuk cari tahu kenapa anak saya kok sampai usia sekian kok masih belum keluar darah haid. Harus dikonsultasikan dengan dokter begitu ya? Ya, berhubungan. Ya, mungkin ada kendala, ada sesuatu yang nggak beres. Kemudian nifas, ya nifas juga khusus perempuan. Nifas ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang beriringan dengan melahirkan. Kalau tadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan dari jalan yang sehat. Jadi kondisinya haid itu bukan dari mana-mana keluarnya. Mungkin ini tidak bisa dijelaskan dengan detail karena mungkin orang perempuan sudah paham. Jadi untuk kesimpulannya, darah haid itu adalah darah yang keluar dari orang perempuan dari jalan yang sudah tertentu di dalam keadaan sehat, bukan sakit. Itu pasti. Tidak ada penyebab yang atau mungkin jatuh kemudian mengeluarkan darah, bukan seperti itu ya Ustaz? Ya bukan. Itu ya mungkin ada yang salah kaprah begitu pengertiannya. Ya itu sering saya alami. Kadang-kadang saya pernah itu ada anak-anak mungkin salah pemahaman ketika anak-anak. Saya pernah bercerita itu ada anak-anak katanya ibunya. Mungkin maaf saya dulu itu pernah yang mengajar masalah itu. Sehingga anak itu mungkin saya terangkan tidak begitu paham. Tiba-tiba pulang dari sekolah itu jatuh. Bilang kepada orang tuanya, Bu saya. Ternyata dilihat itu bukan dari situ. Ternyata apa namanya? Luka ya Ustaz? Ya itu ludah kena batu yang tajam itu. Bilang ibunya Pak, ternyata itu bukan. Jadi memang darah itu memang keluar ada jalan sendiri, khusus untuk sebagai tanda bukti bahwa seorang perempuan itu menandakan berarti ada jalan sendiri. Ya. Kemudian ini Pak sudah. Kemudian itu adalah yang terakhir syarat rukunnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya anak ya belum usia tertentu tapi sudah memahami, sudah tahu, intinya sudah mengerti tentang baik dan buruknya sesuatu. Itu sudah mendekati kewajiban untuk melakukan perintah wajib seperti sholat, seperti puasa. Padahal belum usia terbalik. Tapi karena sudah pandai membedakan antara bagus dan buruknya, maka disitulah anak itu punya kewajiban melakukan perintah Allah yang namanya perintah wajib. Nah, itu termasuk bagian daripada syarat. Kemudian rukun. Rukun ini adalah amalan yang dilakukan di dalam amalan. Kalau syarat sebelum mengamalkan, tapi kalau rukun di dalam perbuatan atau pengamalan. Seperti sholat. Sholat syaratnya sebelum sholat apa yang harus dilakukan? Pakaiannya, tempatnya, suci. Nah, ya betul. Rukunnya apa? Bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, di sini rukun adalah satu, niat untuk melakukan sesuatu apa yang diniatkan. Makanya niat itu sangat penting. Niat itu adalah dalam kitab fikih an-niyatu qasdun syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa talafatu sunatun wa mahaluhu qalbun. Jadi niat itu adalah melafatkan. Tempat niat itu adalah wa mahaluhu qalbun. Tempat niat itu adalah dalam hati. Jadi niat itu yang bagus dilafalkan. Lafaz ini muncul dari hati. Hatinya mau sholat, sholat. Seperti usolli. Seandainya tidak disuarakan, tidak apa-apa. Tapi lebih baik, lebih afdol. Ini akan menambah nilai pahala dari hati, kemudian dilafalkan dan digerakkan anggota badan. Seperti contoh, usolli fardhu dhuhri. Dari hati ke mulut, kemudian anggota badan. Allahu Akbar. Seandainya diam-diam, boleh saja ya Ustaz. Boleh saja. Karena watalafatuha sunnatun. Melafatkan niat itu adalah sunnah. Sunnah jika dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak bagus. Ini sunnah. Yang kemudian setelah niat, makanya puasa itu untuk menjaga kelalaian. Biasanya itu mayoritas di desa-desa itu, bahkan dari desa, dari kota-kota, bahkan di pesantren yang pendidikannya luar biasa, itu untuk menghindari kelalaian
dibaca bersama-sama seperti niat puasa nawaitu saumaudin an adai bardi syahri Ramadhani ada Ramadhana nilai ta'ala. Kadang-kadang di masyarakat itu dipermasalahkan niat, tapi memang niat itu adalah penting sekali untuk mencapai apa yang kalau niat tidak ditaruh dalam hati maka akan sia-sia. Kita sia-sia melakukan sesuatu kalau tidak diniati dengan ikhlas dalam hati. Kemudian rukunnya adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dalam sholat hal-hal yang membatalkan puasa, apa sholat? Di sini kami akan terkait dengan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa karena ibadah puasa. Apa saja? Banyak, termasuk umumnya kalau puasa di awal Ramadan. Jangankan pemirsa, saya pun tadi malam hampir saya lupa. Tapi betul-betul lupa ya. Lupa dengan lupa itu lain. Lek lupa betul-betul lupa. Tapi lek melupa. Ini biasanya anak-anak itu lucu. Karena mungkin sudah diingatkan. Loh, tidak bosan. Aduh ya Pak, atau Pak tidak boleh. Kadung makan sesuatu yang enak, kemudian ayahnya datang, tiba-tiba diingatkan. Loh tidak bosan le. Aduh ya tak tutup Pak, tidak boleh. Ketika kita memang betul-betul lupa, ketika ada orang yang mengingatkan harus dilemparkan gitu Pak. Lalu dilanjutkan puasanya, tidak apa-apa. Ketika betul-betul lupa, habis 2 piring, tidak apa-apa. Betul-betul lupa loh, tidak apa-apa. Ya, namanya online, ngojek. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa terus. Ya kalau lupa terus namanya sengaja lupa itu. Iya, tidak boleh, itu lain lagi bahasanya. Jadi kalau betul-betul lupa itu tidak apa-apa. Memang ada pemberian Allah. Ya, tidak apa-apa. Kemudian rukunnya adalah, jadi tadi saya sambung lagi, untuk menahan yang tidak makan itu selama mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi mulai fajar, mulai di musola dibaca pengumuman ayyuhal ikhwan, itu sudah habis waktu sahur sampai nanti terbenamnya sholat maghrib, itu baru mulai tadi itu tidak makan tidak minum, itu selama 1 hari. Jadi itulah termasuk syarat rukunnya puasa. Mungkin itu Budia yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi seluruh para pemirsa Nur Padang TV yang dirahmati Allah. Demikian kurang lebihnya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup ya Ustaz, sangat jelas sekali yang dijelaskan sama panjenengan tentang syarat dan juga rukun dari puasa itu sendiri, yang mana syarat juga dijelaskan tadi perbedaan syarat sama rukun. Kalau syarat itu sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut, tetapi kalau rukun itu pada saat melaksanakan ya dalam sholat atau dalam puasa. Ya itu mungkin banyak yang masih belum tahu mungkin ya, karena memang syarat dan rukun itu sangat berbeda pemirsa. Yang mana dalam puasa seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus Salim, bahwasanya kalau tertinggal satu pun itu ibadah yang kita lakukan itu sia-sia, betul ya Ustadz? Iya, sia-sia, kasihan. Ya, jadi jangan sampai kita memang harus sangat memperhatikan hal ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan, terutama ibadah-ibadah yang kita lakukan, hati kita sudah berniat tetapi ada salah satu syarat atau rukun yang tertinggal, itu akan menjadikan ibadah kita sia-sia seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz Salim atas materinya pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan juga untuk umumnya kepada pemirsa Nuris Padang TV. Nah, kepada pemirsa jangan lupa senantiasa saksikan selalu The Light of Ramadan with Ustaz dan Ustazah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap hari menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.